apa yang terjadi setelah Anies nggak jadi gubernur lagi? Salah satu yang menyedot perhatian dan juga kegemasan warga Jakarta adalah nasib orang-orang yang nggak jelas yang masuk dalam pasukan Anies bernama TGUPP. Pernah dengar kan? Kenapa nggak jelas? Ya karena seolah keberadaannya itu disembunyikan. Hanya 1-2 yang cuma aktif di sosial media, tapi gajinya bikin geleng kepala. Dan jumlahnya nggak 1-2 loh, tapi pernah sampai hampir 70 orang. Ini sih bukan penasihat gubernur ya kalau 70 orang ya, tapi udah satu ormas. TGUPP ini sebenarnya sebelum ini sudah menjadi kontroversi di internal DPRD DKI Jakarta. Mengapa? Karena dinilai memboroskan anggaran, dan selama ini efektivitas dan hasil kerja dari TGUPP ini dinilai tidak maksimal. TGUPP, Tim Gubernur Upaya Percepatan Pembangunan. Katakan namanya percepatan pembangunan tidak jelas, tapi deskripsinya paling bikin paper, sampaikan ke gubernur, wakil gubernur, mau dikerjakan syukur, tidak dikerjakan ya minta ampun, kan begitu. Saya lalu bertanya, TGUPP itu kan fungsional, bukan struktural, masuk ke SKPD, ya kan. Jadi kalau kita lihat susunannya, saya pikir ini ingin memberikan tempat pada teman-teman yang dulu mendukung pada saat kampanye. Nggak apa-apa buat saya, itu haknya gubernur. Tapi kalau terlalu banyak ya saya agak bingung. Kerjanya apa gitu, justifikasi fungsinya apa, kan di Jakarta. Jadi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemerintah pusat sudah membuat master plan untuk penanggulangan banjir Jabodetabek dengan sistem banjir Kanal Barat, banjir Kanal Timur, Sodetan, dan semuanya. Tapi harus diakui, pada waktu yang lalu normalisasinya dijalankan. Saya ingat banget itu. Pencegahan dalam konteks mengurangi risiko, RPJMD pada waktu yang lalu itu ada mencanakan akan membangun 50.000 unit rumah susun. Artinya untuk memindahkan mereka yang berada di tingkat kawasan berisiko. Ada bagian dari pemerintah pusat untuk normalisasi memang. Tapi bagian penyiapan lahan di sekeliling, di bantaran sungai, itu kan tanggung jawab DKI. Dan itu tidak dilaksanakan. Sungai tidak dirawat. Sungai itu yang punya tanggung jawab, itu bukan DKI. Itu tugas DKI. Itulah jadi masalah sekarang. Bagaimana kita mengurangi risiko ini? Ya jangan sampai terjadi banjir kan. Supaya tidak ada banjir, bagaimana? Ya sistemnya harus dibangun sesuai dengan curah hujannya. Curah hujan yang datang itu 1000 tahunan, Mbak Rosi. Mau didesain salurannya 1000 tahunan, habis itu kota dengan saluran. Jadi harus rasional bangun. Yang mana sih yang perlu dibangun? Pinggir daerah di Jakarta juga semua harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, hanya casing aja kelihatannya bagus, tapi di pinggirnya jelek. Nah, yang kayak gitu nggak boleh tuh. Itu ide-ide TGUPP, nggak perlu juga ngapain segitu banyaknya. Banyak orang-orang pintar di sini kok, ya. Jadi saya rasa mengenai TGUPP nggak saya akan laksanakan di dalam rapat batas nanti. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi berharap tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP menghilang pada 16 Oktober mendatang. Kemarin saya minta untuk Pak Kapolres turun meneliti penyebabnya, ya kira-kira itu sedang ada pekerjaan masih, ya biar diteliti oleh Polres. Kan Pak Gubernur mau punya tim TGUPP segitu banyaknya, di mana dia? Jangan jadi TGUPP ini hanya menakutkan SKPD, akhirnya nggak kerja, Pak. Jangan menakutkan mereka mau kerja untuk yang baik, tapi ketakutan dengan diri sendiri seakan-akan dia yang paling benar gitu loh. Heru Budi Hartono yang sekarang menjadi pejabat gubernur menyatakan tidak akan memperpanjang usia TGUPP. Dia lebih suka mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah, asisten, dan tenaga ahli daripada memanfaatkan TGUPP. TGUPP selama ini memang punya citra yang buruk. Lembaga berisi 73 orang-orang Anies ini sering dijadikan contoh tentang betapa mubazirnya penggunaan uang rakyat di masa Anies. Anggaran yang dipakai TGUPP sangatlah besar, tanpa ada hasil yang bermanfaat buat rakyat Jakarta. Kalau kita lihat anggaran TGUPP itu terus naik sampai sekarang anggotanya itu sudah dibatasi. TGUPP itu
mencapai 26 miliar. Kinerjanya seperti ini. Untuk apa TGUPP itu? Kalau kinerja dari Gubernur Anies Baswedan tidak meningkat. Hal-hal sepele seperti ini aja tidak bisa dilakukan. Alasannya ceroboh terus. Semakin menunjukkan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi untuk apa TGUPP itu ada? Jika seorang pejabat publik bertambah kekayaannya tanpa bisa buktikan dari mana, itu berarti pelanggaran. Nah, kita sekarang gratifikasi, tapi sayangnya saat ini KPK pun kalau kita laporkan harta ditulis hibah pun diterima saja. Masa ada hibah dari orang lain misalnya gitu. Nah, jadi situlah saya sampaikan ketika menyusun anggaran kita membuat e-budgeting dengan sangat jelas. Jadi kita bisa plot. Misalnya anggaran yang nggak masuk akal untuk beli apa yang masuk kita bisa kunci, nggak bisa dimasukkan. Tapi masalahnya kalau oknum di DPRD itu di kepala daerahnya main, itu cuma alat ya. Ya dia buka saja. Nah di situ saya berharap banyak orang-orang yang punya pendirian bersih dan profesional mau masuk ke DPRD untuk menguasai dan menyusun anggaran ini. Bukan tanpa sebab, Edi Prasetyo gemas ingin membubarkan TGUPP milik Anies. Karena memang TGUPP milik Anies hingga saat ini tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan Jakarta. Alhamdulillah, akhirnya tim gubernur untuk percepatan pembangunan alias TGUPP di Jakarta dibubarkan. Semoga ada bukti baru saat pejabat sementara di Pemprov DKI mulai menggali benarkah ada korupsi dalam kasus Formula E ini. Perhatikan saja waktu Anies memimpin Jakarta, dia sampai harus menyewa puluhan anggota TGUPP untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan daerah, meski akhirnya mereka juga tidak berguna. Mirip dengan SBY yang kemampuan manajerialnya itu sangat lemah, sehingga harus ditutupi dengan kosmetik tebal penuh pencitraan. Yang kita permasalahkan adalah bahwa BW mendapatkan gaji dari negara, dari uang rakyat, dari pajak yang kita pungut dari rakyat. Disinilah kita melihat bahwa ternyata TGUPP ini banyak yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal lain kenapa saya menuntut supaya dilakukan evaluasi kepada TGUPP, bahkan angka konkret bila perlu sampai dengan pembubaran. Jadi intinya bukan kepada terkait masalah BW ini hanya bisa masuk saja, tetapi khusus terhadap TGUPP. Karena ternyata TGUPP ini banyak yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Masalahnya tidak bisa diukur kinerja TGUPP, dan itu adalah bukan SKPD yang kami bisa panggil sewaktu-waktu. Jadi kami anggota DPR tidak bisa mengawasi TGUPP, kinerjanya kita tidak tahu patokannya apa, dan kenyataannya pun kinerjanya sangat buruk Pak Gubernur Anies Baswedan. Artinya TGUPP itu tidak efektif sama sekali. Ketua DPRD usai Anies diberhentikan, TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau Jakarta. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia banyak merugikan. Ini salah satu contoh. Jalan di Jakarta ini sekarang pendek. Saya menemukan di Kemang ada tali air ditambahin trotoar, dilebarkan. Ternyata tali airnya itu nggak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu, kenapa akhirnya apa yang terjadi dampaknya banjir? Dalam konteks teknis menyelesaikan banjir keseluruhan itu tanggung jawab bersama. Ya. Pemda 3 provinsi dan pemerintah pusat. Tapi tadi tanggung jawab pengelolaan daerah itu ada di gubernur. Begini, masing-masing. Ya. Terutama untuk early warning system. Indonesia